Halo, selamat datang. Kita semua pasti sering dengar kan soal perang melawan narkoba. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar narasi yang itu-itu aja. Analisis yang jadi sumber kita kali ini bakal nunjukin sebuah realitas yang ya jauh lebih rumit dan gelap di balik krisis kartel Meksiko. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Dari satu angka, 73. Angka ini bukan cuma statistik biasa ya. Ini adalah jumlah nyawa. 73 warga sipil yang jadi korban dalam sebuah pembantaian brutal. Dan menurut sumber yang kita bedah, ini bukan sekedar tindak kriminal biasa. Oh, bukan. Ini adalah sebuah gejala. Gejala bahwa sistem negaranya secara keseluruhan sedang ambruk. Nah, untuk ngerti seberapa besar kekuatan mereka, kita harus paham banget sama frasa ini. Plata atau plomo. Artinya, perak atau timah panas. Uang atau peluru. Simpel kan? Ini adalah pilihan yang mereka sodorkan ke semua orang. Dan inilah inti dari kekuasaan mereka. Ikut kami atau kami habisi. Kooptasi atau eliminasi. Sederhana, brutal, dan ya sangat efektif. Jadi pertanyaannya, gimana sih pembantaian semacam itu bisa terjadi? Nah, untuk paham itu, kita perlu mundur sedikit nih. Kita perlu lihat gimana ceritanya sebuah negara bisa sampai kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri. Ini bukan cuma kisah tragedi, tapi juga kisah tentang perebutan kekuasaan. Oke, jadi gini. Dalam ilmu politik itu ada konsep namanya monopoli atas kekerasan. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya simpel. Idealnya, hanya negara yang punya hak sah untuk menggunakan kekuatan fisik, lewat polisi, lewat tentara gitu. Nah, argumen utama dari analisis yang kita bedah ini adalah fondasi dasar negara itu di Meksiko udah hancur. Dan ini bukan omong kosong ya, kita nggak lagi ngomongin geng-geng kecil yang main petak umpet. Kartel ini udah terang-terangan. Mereka bisa blokade jalan tol, eksekusi pejabat di siang bolong, dan kekuatan tembak mereka itu udah setara, bahkan kadang-kadang melebihi militer. Jadi mereka ini bukan lagi sekedar geng kriminal. Mereka itu tentara paralel. Oke, kita lanjut ya. Terus apa yang terjadi waktu pemerintah resmi, pemerintah yang sah, gagal menjalankan fungsinya? Tentu saja, kekosongan kekuasaan itu nggak dibiarin kosong, selalu ada yang ngisi. Nah, disinilah muncul sebuah struktur kekuatan baru yang oleh sumber analisis ini disebut negara bayangan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Ini jelas banget. Di satu sisi, ada negara resmi yang kontrolnya ya terbatas. Di sisi lain, ada negara bayangan, punya kartel. Mereka ini yang secara de facto menguasai banyak wilayah. Mereka yang mengontrol ekonomi lokal lewat pemerasan, mereka punya tentara sendiri, para sikario itu. Dan yang paling gila, mereka bisa ikut campur atau bahkan mendikte hasil pemilu. Bener-bener sebuah pemerintahan paralel. Sekarang, yuk kita geser sedikit fokus kita ke perbatasan Amerika Serikat. Kenapa? Karena keruntuhan negara di Meksiko ini nggak terjadi dalam ruang hampa. Semua ini ternyata ditenagai oleh sebuah mesin lintas batas yang berjalan dua arah. Sebuah hubungan simbiosis yang sangat kuat, tapi juga sangat merusak. Jadi, apa sih bahan bakar utamanya? Apa yang bikin mesin ini terus jalan? Nah, analisis ini nunjukin satu hal yang nggak bisa dibantah. Permintaan yang luar biasa besar dari Amerika Serikat untuk narkoba. Fentanyl, kokain, metamfetamin, ini semua jadi sumber pendapatan miliaran dolar buat kartel. Simpelnya gini, tanpa pasar sebesar ini, seluruh operasi mereka mungkin udah kolaps. Oke, jadi kita lihat alirannya ya. Yang mengalir ke utara, ke AS, jelas, narkoba. Nah, sebagai gantinya, apa yang mengalir ke selatan? Uang. Miliaran dolar uang haram. Uang inilah yang jadi sumber kehidupan negara bayangan tadi. Uang untuk mendanai tentara mereka, membiayai operasi mereka, dan tentu saja merusak institusi di kedua sisi perbatasan. Tapi ada aliran lain ke arah sebaliknya. Dan disinilah letak hipokrisi terbesar yang disorot oleh analisis ini. Mereka menyebutnya sungai besi. Apa itu? Ratusan ribu pucuk senjata api. Dan yang paling ironis, mayoritas senjata ini dibeli secara legal di Amerika, di negara bagian seperti Texas dan Arizona, lalu diselundupkan ke selatan, langsung ke tangan kartel. Jadi Amerika Serikat pada dasarnya mempersenjatai musuh yang katanya sedang mereka perangi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling kontroversial dari analisis ini, yaitu dugaan peran Badan Intelijen Amerika Serikat. Sumber ini menggambarkan intervensi mereka sebagai sesuatu yang sangat kompleks dan seringkali justru kontraproduktif. Nah, ini pertanyaan kuncinya untuk membingkai bagian selanjutnya. Apakah semua kekacauan ini cuma konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan yang keliru? Atau apakah ini sebetulnya sebuah strategi yang memang disengaja?
Yuk kita lihat argumen dari analisis ini. Jadi begini, analisis ini menyoroti sebuah strategi yang didukung AS, namanya strategi Kingpin. Teorinya sih bagus, tangkap atau bunuh pemimpin tertinggi kartel, lalu organisasinya bakal runtuh. Kedengarannya logis kan, tapi kenyataannya seringkali jadi bumerang. Ketika satu kartel besar yang stabil dipenggal kepalanya, yang terjadi adalah kekosongan kekuasaan. Lalu muncul puluhan faksi-faksi baru yang lebih kecil, lebih kejam, dan saling berperang. Hasilnya, kekerasan malah makin menjadi-jadi dan makin gak terkendali. Dan disinilah klaim yang paling meledak dari analisis ini. Dikatakan bahwa terkadang ada kesepakatan-kesepakatan rahasia dengan kartel tertentu untuk menghabisi saingan mereka. Dan dengan melakukan itu, Amerika Serikat secara efektif, mungkin tanpa disadari, telah menjadi semacam dalang dalam konflik ini. Pemain di balik layar yang ikut mengatur siapa lawan siapa, yang seringkali hasilnya malah lebih menghancurkan. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gambaran besarnya, dan yang terpenting, dampaknya yang paling parah bagi mereka yang ada di lapangan, yaitu warga sipil biasa. Analisis ini merangkum semua ini dengan satu istilah yang kuat, simbiosis parasit. Bayangkan begini, kartel itu parasitnya, yang hidup dengan menggerogoti inangnya, yaitu masyarakat sipil. Tapi, parasit ini bisa terus tumbuh kuat karena dapat makanan dari luar. Apa makanannya? Dua hal, permintaan narkoba yang gak ada habisnya, dan pasokan senjata yang terus mengalir dari negara tetangganya. Jadi, coba bayangkan posisi warga sipil biasa. Ini situasi yang benar-benar mustahil. Mereka kejepit. Di satu sisi, ada pemerintah mereka sendiri yang mungkin korup atau einfach nggak berdaya melindungi mereka. Di sisi lain, mereka diteror oleh kartel yang punya dana dan senjata tak terbatas. Dan di atas itu semua, mereka ikut menanggung akibat dari kebijakan negara tetangga yang penuh kontradiksi. Mereka benar-benar jadi korban utama di sini. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang merangkum seluruh dilema ini. Kalau sebuah krisis bahan bakarnya adalah permintaan dan persenjataan dari negara tetangganya, pertanyaannya adalah di mana sebetulnya letak tanggung jawab untuk mengakhirinya? Ini pertanyaan besar dan mungkin jadi bahan renungan buat kita semua.